Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bertemu lagi adik-adik di pertemuan yang keempat untuk mata kuliah jaringan komputer. Untuk topik pembahasan hari ini adalah topologi jaringan. Langsung saja ke indikator penilaiannya. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep LAN atau Local Area Network, Metropolitan Area Network, Wide Area Network, topologi bus, topologi linear, topologi tree, topologi ring, topologi star, dan juga topologi mesh. Langsung saja ke materinya. Local Area Network atau LAN, itu dari definisi LAN itu terbatas hanya satu area lokal. Untuk LAN pertama, itu jarak terjauh dari titik sentral, jadi dari titik pusatnya pembagian data itu 185 meter dan tidak lebih dari 30 komputer yang terkoneksi. Teknologi sekarang mendukung ukuran LAN yang lebih besar, tetapi untuk alasan praktis biasanya dibagi-bagi menjadi ukuran yang lebih kecil yang disebut sebagai workgroup. Jadi workgroup adalah kumpulan dari beberapa individu yang melakukan sharing file dan database melalui sebuah LAN atau misalkan marketing, bagian personalia, teknik komputer, dan macam-macam. Jadi kalau kita terapkan di bidang medis, workgroup itu adalah pengelompokan berdasarkan tempatnya, biasanya seperti itu. Jadi misalkan TPPRI dan juga TPPRJ itu satu area yang berdekatan. Nah, itu bisa dijadikan sebagai workgroup sendiri, workgroup yang pertama. Nah, misalkan untuk poli anak dan juga poli gigi ternyata satu lokasi. Nah, itu bisa dijadikan sebagai workgroup kedua. Terus kemudian dari masing-masing workgroup itu bisa terkoneksi satu sama lain. Nah, itu adalah bentuk dari LAN yang modern. Berikutnya adalah Metropolitan Area Network atau MAN, jaringan komputer yang jangkauannya mencakup kota. Untuk versi LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Teknologi yang digunakan menggunakan jaringan TV kabel. Jadi MAN atau Metropolitan Area Network ini adalah bentuk extended atau bentuk lebih lebarnya dari bentuk LAN. Kalau LAN itu satu gedung ataupun dua gedung yang berdekatan, tapi kalau MAN dia itu lebih cenderung ke arah lingkupnya lebih besar lagi, bisa satu kota. Dan untuk MAN sendiri dia itu adalah gabungan dari beberapa LAN. Jadi misalkan ada gedung A, lokasinya itu sangat jauh, tapi dia itu menggunakan jaringan LAN. Terus kemudian ada gedung yang lainnya yang jauh juga di sudut timur gitu, misalkan sudut timur yang jauh. Terus satunya di sudut selatan yang jauh. Nah, mereka itu masih koneksinya menggunakan LAN. Kemudian dari LAN-LAN masing-masing gedung itu disatukan menjadi bentuk MAN, Metropolitan Area Network. Berikutnya adalah World Area Network atau WAN. Jaringan komputer yang cakupannya lebih luas dari LAN, yaitu dari negara sampai benua, bahkan bisa ke luar planet. Jadi untuk teknologi yang digunakan adalah jaringan wireless seluler. Jadi misalkan ini adalah contoh berdasarkan gambar. Misalkan ada kantor cabang di masing-masing kota. Nah, dia itu terkoneksi menggunakan WAN. Nah, itu ada simbol routernya untuk mengkoneksikan ke jaringan World Area Network atau WAN. Topologi jaringan. Topologi adalah suatu cara menghubungkan komputer yang satu dengan komputer yang lainnya sehingga membentuk sebuah jaringan. Yang pertama topologi bus. Ini topologi paling umum. Mungkin adik-adik juga sudah tahu. Untuk keuntungannya lebih hemat kabel, layout kabel sederhana, mudah dikembangkan. Tapi kerugiannya bila salah satu klien rusak maka jaringan tidak bisa berfungsi. Nah, karena dia menggunakan satu kabel. Jadi misalkan gini, itu di situ ada komputer yang paling kiri. Nah, dia harus mengakses printer yang paling ujung itu, printernya paling sebelah kanan. Kelihatan nggak ini? Oh, ini misalkan di sini ada komputer tuh. Nah, dia pengen mengakses yang bagian sini, mengakses printer. Jadi misalkan kalau ada satu klien rusak, nah itu dia tidak akan berfungsi. Nah, ini sebenarnya penggunaannya seperti ini ya.
Kenapa bisa gitu? Misalkan oh ini di sini kan putus, kan langsung saja menggunakan kabel ini. Jadi untuk teknik dia penggunaan topologi bus, dia untuk request ataupun juga mengirimkan data, dia itu harus ke sini dulu. Seret ke sini, terus dia naik, terus dia baru ke sini lagi. Terus ke sini. Terus ke sini dia. Terus kemudian di komputer ini, nah dia baru bisa melakukan permintaan setelah itu. Maka dari itu, apabila salah satu klien rusak, maka jaringan tidak bisa berfungsi. Berikutnya adalah topologi linear. Jenis topologi linear sebenarnya merupakan perluasan dari jenis topologi bus, yang dimana kabel utama di dalam jaringan harus dihubungkan dengan setiap titik-titik yang ada di komputer dengan T-konektor. Topologi linear memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dengan jenis topologi yang lainnya, yaitu menggunakan konektor BNC dan kabel RJ58. Di sebelah kanan itu sudah ada kabelnya. Terus jenis topologi jaringan ini adalah pengembangan dari jenis topologi bus. Tetapi kalau tadi yang bus tadi, dia mengkoneksikannya itu menggunakan kabel RJ45, tapi dia menggunakan konektor RJ58. Terus berikutnya ada topologi cincin atau ring. Nah, bentuknya seperti cincin. Keuntungannya lebih hemat kabel, kerugiannya komunikasi data terganggu jika salah satu titik mengalami gangguan. Pengembangan jaringan lebih kaku. Jadi misalkan kalau ada kabel yang mengalami pemutusan atau rusak kabelnya di situ, itu akan mengalami gangguan satu sama lain. Nah, ini proses request-nya data atau alir datanya. Misalkan kalau dia itu komputer ini tuh dia request data. Nah, dia harus ke sini juga, kemudian dia ke sini. Nah, ini topologi ring ini jarang ya digunakan di tempat-tempat kantor gitu. Keuntungannya memang hemat kabel, tapi kalau misalkan ada gangguan itu untuk troubleshoot-nya itu susah. Terus kemudian ada topologi star atau bintang. Keuntungannya paling fleksibel, pemasangan atau perubahan stasiun sangat mudah dan tidak mengganggu bagian jaringan lain. Pengendalian terpusat, kemudahan deteksi dan isolasi kesalahan atau kerusakan, kemudahan pengelolaan jaringan. Untuk kerugiannya boros. Pengendalian terpusat atau hub, jadi elemen kritis atau jika rusak seluruh jaringan terhenti. Jadi ini adalah bentuk dari topologi star atau bintang. Jadi mereka itu dikoneksikan dalam satu hub di situ. Jadi misalkan kalau ada satu komputer yang tidak bisa, nah itu langsung terdeteksi karena mereka punya kabel sendiri-sendiri. Tapi tadi kerugiannya akan lebih boros kabel. Jadi untuk pertimbangan kabel itu juga harus dipertimbangkan dalam penggunaan topologi jaringan. Jadi di situ misalkan kalau hubnya rusak, ya tidak bisa mengakses data. Seperti itu. Berikutnya adalah topologi pohon atau tree, bentuknya seperti pohon. Kelebihannya dapat memberikan satu kelompok tertentu dalam jaringan. Kelemahannya jika simpul yang lebih tinggi tidak berfungsi, maka simpul di bawahnya tidak berfungsi. Jadi misalkan kalau di sini kan jelas ya jalurnya. Nah, di situ ada yang namanya backbone kabel. Itu kita ibaratkan saja pohon. Backbone kabel itu adalah kabel dari pohon utamanya. Jadi untuk masing-masing cabang, nah itu dia memiliki nodes namanya. Nah, ini adalah salah satu bentuk yang sudah ada di pertemuan yang kemarin itu. Sudah saya jelaskan dalam pembuatan topologi yang lokal kemarin itu. Di tugas ketiga. Nah, itu adalah salah satu bentuk penerapan dari topologi tree. Berikutnya adalah topologi mesh. Topologi mesh adalah suatu bentuk hubungan antara perangkat di mana setiap perangkat terhubung secara langsung ke perangkat yang lainnya yang ada di dalam jaringan. Kekurangannya, terlalu boros kabel, pemasangan yang rumit, biaya yang cukup besar untuk merawat hubungan yang lebih. Ketika jumlah komputer dan peralatan saling terhubung, maka akan semakin sulit dalam melakukan instalasi dan konfigurasi ulang. Untuk kelebihannya, terjamin kapasitas channel komunikasi karena memiliki hubungan yang relatif lebih mudah dalam troubleshooting, sharing file,
akan lebih cepat sampai karena memiliki jalur masing-masing. Jadi di situ jalurnya itu lebih dari satu ya. Satu komputer itu terhubung 4. Jadi misalkan kalau salah satu ada yang putus kabelnya, nah itu dia bisa mengakses ke kabel yang lainnya. Nah dia bisa mengakses dengan menggunakan kabel yang tidak putus. Tapi jeleknya dia konfigurasinya itu rumit. Karena misalkan kalau konfigurasinya itu tidak benar atau kalau konfigurasinya bermasalah, maka dia harus mengulanginya dari awal. Oke, mungkin itu saja dari saya. Langsung saja ke bagian diskusi mengenai topologi jaringan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bisa bermanfaat.